Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Naufal Herdan Abdillah, perwakilan dari cabang lomba jurnalistik dari SMA Negeri 10 Malang dengan mengangkat tema Smart Technology, Smart Generation. Di sini saya sudah bersama saya Naura Valda Prameswari, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Saat ini saya bekerja sebagai software engineer. Oke, untuk pembahasan pertama, bisa diceritakan tentang inovasi tentang teknologinya yang sedang dikembangkan. Oke, jadi saya sempat mengembangkan solusi teknologi, yaitu sebuah platform berupa dashboard analitik yang dapat mengukur atau menampilkan volume kendaraan berdasarkan jenis dan juga volume pedestrian atau pejalan kaki di ruas jalan kayu tangan. Nah, jadi teknologi ini tuh menggunakan computer vision yang yang input videonya itu dari CCTV yang ada di ruas jalan kayu tangan. Sebelumnya, kenapa kakak memilih kayu tangan heritage sebagai kajian penelitian kakak? Oke, karena kayu tangan heritage ini merupakan salah satu jalan utama ya, sehingga volume kendaraannya itu besar. Nah, selain itu, karena ini tuh daerah wisata, jadi pasti banyak pejalan kaki, apalagi pejalan kaki yang menyeberang gitu. Itu sih. Jadi memang karena ini ya, itu bakal lebih efektif buat dijadikan penelitian. Oke. Kenapa kakak mengangkat isu ini untuk penelitian? Oke, nah isunya tuh lumayan menarik. Nah, jadi sebelum saya mengembangkan solusi ini, saya melakukan wawancara terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap gap teknologi yang ada saat ini di Sub Malang itu. Nah, ternyata setelah saya mewawancarai mereka tuh sudah lumayan canggih. Mereka sudah memiliki platform simulasi lalu lintas, memiliki sistem CCTV atau namanya ATCS dan sebagainya. Namun yang jadi masalah ini adalah tahap pengumpulan data itu sendiri. Kenapa jadi masalah? Karena saat ini belum ada teknologi yang bisa mengcapture data jenis kendaraan, volume, dan juga timestamp atau waktunya, sehingga kita tidak bisa mengetahui volume kendaraan dan juga jenisnya pada setiap waktu di ruas jalan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana sih hubungan pejalan kaki dan juga penyeberang di ruas jalan tersebut, itu tuh kita juga perlu sistem yang bisa mengcounter jumlah penyeberang jalan. Kenapa? Karena di kayu tangan itu sudah ada lampu lalu lintas yang namanya pelikan crossing. Nah, jadi pejalan kaki tinggal menekan tombol, lalu lampunya akan berubah menjadi merah sehingga kendaraan akan berhenti kan. Nah, untuk mengonfigurasi berapa lama lampu merahnya itu diperlukan data, yaitu berupa volume penyeberang jalan dan juga waktunya. Jadi setiap waktu itu dia konfigurasinya berbeda-beda. Jadi pada waktu sekian dia lebih lama karena volumenya besar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu tentang inovasi itu ya. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih mudah untuk kita agar lebih mengerti tentang karya kakak. Oke, jadi mungkin flow-nya aja ya. Jadi dari CCTV itu, kan CCTV itu mengcapture video di ruas jalan. Nah, lalu computer vision-nya itu bisa mengkotak-kotakin istilahnya ya. Misalnya di sini ada motor, ada mobil. Nah, itu tuh dia sistemnya itu bisa menghitung sendiri gitu. Jadi di suatu waktu dia akan
mencatat. Jadi satu mobil lewat di jam sekian, satu mobil lewat di jam sekian gitu. Nah nanti itu juga berlaku dengan yang pejalan kaki ya. Jadi CCTV-nya itu bisa melihat zebra cross. Lalu computer vision-nya sendiri bisa mengkotak-kotakan pejalan kaki seperti itu. Nah kan tadi udah didapat ya data-datanya. Nah data-data itu akan ditampilkan dan diolah terlebih dahulu, lalu ditampilkan ke suatu dashboard sehingga lebih mudah dimengerti seperti itu. Nah selain itu dari dashboard itu kita bisa mengunduh CSV misalnya jika orang-orang yang berkepentingan terkait manajemen lalu lintas itu ingin mengolah data dan mengerti insight dan informasi dari data tersebut itu apa gitu. Oke, kenapa kakak menganggap ini adalah sebuah inovasi yang istilahnya smart technology, sedangkan di Sub itu tadi sudah menerapkan PTV Visim ya. Nah itu menurut kakak bagaimana? Nah sebenarnya platform simulasi itu masih menggunakan data dummy, bukan real data. Nah jadi keunggulan kenapa ada inovasi dari saya itu supaya bisa menyimulasikan kondisi ruas jalan lalu lintas menggunakan real data. Ya itu karena emang yang dibutuhkan untuk platform simulasi itu kita harus memberi makan real data seperti itu. Jadi hasil simulasi yang didapatkan itu sesuai dengan kenyataan, atau kita bisa membuat itu sebagai kayak prediksi. Jadi misal ternyata pola saat weekend seperti ini nih. Nah dari dari data itu dimasukkan ke platform simulasi, lalu platform simulasi itu bisa mungkin mengcapture, oh jadi ternyata kalau weekend tuh seperti ini. Kita bisa memprediksi untuk weekend selanjutnya tuh seperti ini gitu. Tadi kakak sudah mengirimkan karyanya ya, berupa karya tertulis. Nah itu Anda menyebutkan sistem beralih dari mode latar belakang siang ke malam itu pada pukul 17.30. Nah kapan biasanya kondisi pencahayaan itu sulit ditangkap oleh sistem? Sebenarnya yang paling sulit itu memang ketika transisi dari senja. Nah karena itu langitnya itu kadang masih terang, namun lampunya itu sudah mulai nyala. Nah sehingga backgroundnya itu kadang tidak berfungsi dengan baik. Nah namun saya sudah mengantisipasi hal ini, jadi saya menggunakan teknik namanya MOG2. Jadi dia itu bisa mengenerate background secara adaptif seperti itu. Jadi saya membuatnya setiap 3 jam dia akan mengganti backgroundnya. Jadi sistemnya sudah pintar gitu. Dia akan mengambil frame 3 jam itu lalu menjadikannya itu satu background gitu. Sehingga sudah adaptif. Soalnya nanti ada masalah jika backgroundnya statis dan CCTV-nya gerak, itu kan beda backgroundnya kan. Selama proses pengembangan dari inovasi yang kakak sebutkan tadi, itu ada nggak fase di mana kakak ini merasa wah inovasi saya itu gagal karena mungkin kesalahan teknis atau bagaimana? Nah jadi tantangannya yang pertama adalah mendeteksi objek kecil. Nah misal kita mau mendeteksi orang yang jauh di sana yang menyeberang ke arah CCTV. Nah itu sulit karena kadang kita salah mendeteksi. Misal kita salah mendeteksi tiang sebagai orang gitu. Nah karena fiturnya tuh hampir sama. Nah jadi makanya tadi saya mengajukan teknik background subtraction untuk jadi kayak tiang itu kan termasuk background kan. Nah jadi tiang dan sebagainya itu diburamkan. Nah tapi kecuali objek-objek yang bergerak seperti manusia
menurut kakak ini dari inovasi yang sudah dikembangkan, bagaimana kakak memaknai tentang smart technology, smart generation yang diterapkan dalam inovasi kakak? Oke, menurut saya atau smart generation yang memanfaatkan smart technology gitu. Nah, jadi menurut saya ya, itu artinya kita harus bisa memanfaatkan teknologi supaya kita bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh teknologi, misalnya tadi untuk pengumpulan data. Nah, sebelum adanya sistem ini kan pengumpulan datanya dilakukan secara manual. Nah, setelah adanya sistem ini, pengumpulan datanya bisa tercapture secara otomatis dan smart. Kenapa smart? Karena dia sudah menghasilkan dashboard analitik yang bisa dilihat oleh orang-orang untuk nantinya mereka mengambil keputusan atau bagaimana, seperti itu. Untuk inovasi kakak ini rencananya ingin diteruskan atau hanya sekedar penelitian saja? Sebenarnya saya sudah mempersiapkan rancangan jika ingin di-deploy atau dirilis. Jadi saya sudah mempersiapkan apa kebutuhan baik dari sisi perangkat, dari sisi server dan sebagainya. Namun tergantung apakah dari Dinas Perhubungan Kota Malang itu ingin mengimplementasikan sistem ini atau tidak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pesan apa yang ingin kakak sampaikan untuk teman-teman seusia kakak yang mungkin masih ragu untuk mengembangkan idenya dalam bidang teknologi? Menurut aku ya, jangan ragu sih, karena saat ini sudah banyak tools seperti AI dan sebagainya. Itu bukan penghambat, namun justru itu membantu kita. Misal kita bisa mengonsultasikan kesulitan kita kepada AI. AI akan bisa mengambil beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa sangat membantu kita sih untuk mengembangkan ide kita, sehingga kita tidak perlu takut jika ide tersebut gagal atau ya kurang memuaskan. Nah, karena setiap ide, setiap eksperimen itu pasti ada hasilnya. Misal kamu tahu kamu bereksperimen nih, misal si A ini cocok untuk sistem B misal. Nah, ternyata tidak cocok. Nah, itu bisa menjadi pengetahuan baru bagi orang lain, seperti itu. Oke, demikian wawancara dengan narasumber kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.